Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi dalam pelajaran ekonomi. Di kelas 12 hari ini kita akan belajar mengenai jurnal khusus dalam prosesnya masuk ke dalam buku besar. Nah, untuk teorinya sudah saya bikin dalam video pembelajaran yang sebelumnya. Kalian perhatikan, yaitu mengenai buku besar utama dan buku besar pembantu di dalam perusahaan dagang. Nah, hari ini kita akan langsung praktek kepada cara mencatat rekapitulasi jurnal khusus ke dalam buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, kita akan mencatat ke dalam buku besar utama piutang. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kita beri judul terlebih dahulu, lalu untuk buku besar piutang ini sumber pencatatannya adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang perhatikan ini ya, terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, dan saldo yang terdiri dari debit dan kredit pula. Nah, kalau kalian ingat, berarti buku besar ini bentuknya adalah 4 kolom. Mengapa dinamakan 4 kolom? Karena ini ada 4 kolom, yaitu debit, kredit, dan saldo debit kredit. Ini sebenarnya di perusahaan jasa sudah pernah saya ajarkan, jadi kalian ingat-ingat lagi. Oke, sekarang sekali lagi ya, sumber pencatatannya adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ini stabilo, harus kalian ingat-ingat. Nah, sekarang kita akan melihat jurnal penjualan terlebih dahulu. Nah, di sini Budia akan lihat di sheet sebelumnya ya. Ini di dalam soalnya ditampilkan seperti ini ya, jurnal penjualan mudah, hanya terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, keterangan referensi, dan kolom jumlah uang. Nah, jumlah uang ini rekening atau akunnya adalah piutang dagang yang di sebelah debit dan penjualan di kredit. Kalau kalian lupa, kalian buka dulu video pembelajaran saya mengenai jurnal khusus jurnal penjualan. Nah, kemudian di sini ada data-data yang berisi nama-nama tokonya. Jadi ini nanti yang akan masuk di dalam buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini buku besarnya kita lihat ada piutang dan penjualan, dan kemudian di sini sudah ada jumlah keseluruhannya yaitu 7.400.000. Oke. Nah, angka 7.400.000 ini berarti menunjukkan piutang dagang di sebelah debit 7.400.000 dan penjualan di sebelah kredit 7.400.000, yang mana dirinci dari 4 nama toko ini yang memiliki piutang. Artinya memiliki piutang kita bagaimana? Berarti kita mengutangkan kepada 4 toko ini dengan jumlah masing-masing yang ada. Ya, jadi kepada toko Ramayana kita mengutangkan 2.600.000, kepada toko Limasan mengutangkan 1.800.000, kepada toko Asep mengutangkan 600, kepada toko Mutiara kita mengutangkan 2.400.000. Mengutangkan dalam hal ini artinya perusahaan kita itu menjual tapi secara kredit. Artinya menjual secara kredit bagaimana? Kita menjual barang tapi belum dibayar, alias ngutangke. Jadi kalau ngutangke itu berarti artinya kita memiliki yang namanya piutang. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita lihat berarti piutang dagang debit 7.400.000 dan penjualan kredit 7.400.000 ini akan kita masukkan dalam buku besar utama piutang. Nah, caranya berarti di sini tahun 2020 ya. Kemudian Januari ya.
Kita lihat nanti Januari itu. Kemudian keterangannya nanti akan diisi dengan sumbernya pencatatan tadi. Nah, sumber pertama adalah dari jurnal penjualan ya. Ini jurnal penjualan. Nah, kemudian referensinya diisi apa? Nah, kita lihat dari jurnal penjualan ini tadi ada jurnal penjualan halaman 4. Berarti ini kita pindahkan di sini sebagai keterangannya. Ya, halaman 4. Nah, kemudian tadi di sini kan nama buku besarnya adalah piutang dagang. Perhatikan di sini. Ya kan? Nah, tadi dari jurnal penjualan ini piutang dagang sebelah debit angkanya berapa? 7.400.000 berarti masukkan di sini 7.400.000 ini tadi ya. Ini saya linkkan saja, mudah ya. Oke, ini 0 seperti ini kreditnya. Maka saldonya adalah ya 7.400.000 ini gitu. Ya, jadi yang pertama dari jurnal penjualan ada angka 7.400.000 sebagai piutang di sebelah debit, ya masuk debit ini, saldonya di debit juga. Paham ya? Oke, jadi jurnal penjualan khusus ini mengenai piutang sudah kita pindahkan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Untuk buku besar utama piutang dagang ini sumber lainnya adalah jurnal penerimaan kas. Nah, di sini ada soal jurnal penerimaan kas yang sudah ada dalam buku tadi ya. Mengenai pengertian jurnal penerimaan kas itu apa? Sudah Budiah buatkan video pembelajaran sebelumnya, tolong dilihat lagi. Ya, oke. Jadi katakanlah viewer itu nggak terlalu penting buat saya ya. Itu memang istilahnya ya saya akan mencoba membuatkan yang terbaik untuk kalian. Dilihat atau tidak dilihat saya akan berusaha membuatkan supaya pembelajaran PJJ lebih mudah. Oke. Nah, sekarang ini tadi jurnal penerimaan kas ya kan? Kita cari yang terkait dengan piutang. Ini ketemu ya, terkait dengan piutang ini kan. Angkanya terakhir adalah 4.400.000. Oke, ketemu? Kalian bisa lihat, ya kan? Ini piutang 4.400.000 ya. Nah, perhatikan piutang ini letaknya di kredit. Nah, oke, ketemu toh? Ini kredit ya. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke dalam buku besar utama piutang. Perhatikan sekali lagi. Dari jurnal penerimaan kas, piutang terletak di kredit, jumlahnya rekap semuanya adalah 4.400.000. Maka angka ini yang nanti akan dipindah ke buku besar utama piutang. Kita klik dulu di sini. Buku besar utama piutang. Tadi dari jurnal apa? Dari jurnal penerimaan kas. Ini kita tulis ya kan? Kemudian tadi ini ada halaman 5 ya. Itu kita tulis di referensinya halaman 5. Nah, tadi kalian ingat-ingat piutangnya terletak di sebelah mana? Kredit, maka debitnya ini kita nolkan ya. Nah, di kolom kredit yang ini ya, sebelah sini kita tuliskan tadi jumlahnya di kredit berapa ini yang merah ini? 4.400.000. Maka pindah ke buku besar utama yang piutang 4.400.000. Sekarang kita akan lihat ya prinsip yang sama yang pernah Budia terangkan di video yang lainnya juga. Kalau debit ketemu debit itu plus, debit ketemu kredit min atau dikurangkan, kredit ketemu kredit plus atau dijumlahkan, dan kredit ketemu debit menjadi min atau ya.
Ini yang terkait dengan saldo normal, tolong diingat-ingat ya. Tadi ya, debit ketemu debit plus atau ditambah, debit ketemu kredit min atau dikurangkan, kemudian kredit ketemu kredit itu berarti plus atau ditambahkan, dan kredit ketemu debit itu dikurangkan. Oke, sekarang kita kembali ke buku besar utama piutang dagang ini. Tadi ya, yang pertama dari jurnal khusus jurnal penjualan ya, itu ada debit 7.400.000 sehingga saldonya 7.400.000 ya. Kemudian yang berikutnya dari jurnal penerimaan kas, sumber yang lainnya itu diketahui piutangnya ada di kredit ya. Tadi kamu ingat warnanya merah tadi, saya beri tanda itu jumlah 4.400.000. Nah, sampai di sini berarti ini kan debit, ya kan? Saldonya debit. Kemudian yang di step kedua ini karena kredit, berarti tadi dikurangkan karena debit ketemu kredit. Sehingga 7.400.000 ini ya kan dikurangkan dengan 4.400.000. Maka ketemunya piutang adalah 4.400.000 ya. Jadi buku besar piutang dagang ini ketemu saldonya adalah 4.400.000 karena debit ketemu dengan kredit ya. Sorry sebentar, ini bukan 4.400.000 karena dikurangi ya. Debit toh ini sorry sama dengan 7.400.000 ini ya kan, debit dikurangi 4.400.000 yang dikredit yang tanda merah tadi, maka hasilnya adalah 3 juta. Oke. Gampang ya. Jadi hasilnya untuk piutang 3 juta. Nah, sekarang kita lihat jurnal penerimaan kas lagi. Yang terkait dengan piutang kan sudah nggak ada lagi. Hanya ini tadi ya, berarti selesai. Maka dengan demikian buku besar utama yang piutang kita kerjakan selesai sudah. Sekali lagi kesimpulannya adalah buku besar utama piutang sumber pencatatannya nanti adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Dan cara mengerjakannya kalian tinggal memindahkan keterangan ini dengan judulnya tadi, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas sebagai sumber, lalu referensinya ditulis halaman. Kemudian caranya adalah karena ini namanya buku besar piutang ya, karena namanya buku besar piutang, maka dari dua jurnal ini kita melihat yang terkait dengan piutang. Ini piutang di debit dan jumlahnya berapa tinggal kita pindahkan di debit juga jumlahnya berapa gitu ya. Lalu saldo. Nah, kemudian sumber kedua jurnal penerimaan kas ini yang terkait dengan piutang ternyata di kredit jumlahnya berapa. Ini kita pindahkan lagi di sini tapi diletakkan di sebelah kredit. Nah, terakhir untuk saldonya adalah dengan saldo normal tadi. Misalnya debit ketemu kredit berarti dikurangkan. Hasilnya seperti ini. Oke. Sekali lagi, perhatikanlah sumber pencatatannya dan angka serta di mana angka itu berada. Apakah di sebelah debit atau di sebelah kredit? Oke, terima kasih. Itu mengenai buku besar utama. Sudah saya jelaskan.
selamat belajar. Ini satu contoh saja mengenai buku besar piutang. Dan sebenarnya ada satu buku besar lagi yang namanya buku besar utang. Karena di dalam perusahaan dagang itu kan memang isinya dua, yaitu piutang dan utang atau jual beli secara kredit. Ya berarti mengutangkan dan berhutang. Oke, itu saja. Saya akhiri demikian materi buku besar utama piutang. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mempermudah kalian di dalam belajar. Tetap semangat, tetap belajar meskipun di era pandemi dan harus belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh. God bless you.